Oke, para teman-teman channel Barokatus Sholihin. Sekarang kita berada di ruang penerimaan tamu. Alhamdulillah kita bersama dengan juru pelihara ataupun juru kunci bernama Abah Tamim. Abah Tamim. Sekarang beliau ada di samping saya. Kita akan menanyakan tentang bagaimana kehidupan daripada makam keramat Syekh Jagaraksa. Ya, jadi kita berada di posisi di daerah Jagakarsa. Jadi Jagakarsa itu ternyata nama Jagaraksa juga nggak beda jauh nih sama daerah Jagakarsa. Mungkin ada kaitannya kan? Ya, Jagaraksa dengan daerah Jagakarsa. Jadi teman-teman yang berada di Jagakarsa yang belum tahu, ya, jadi patokannya itu ada di Jagakarsa School. Nah, itu patokannya tuh. Jadi bisa masuk tanya saja makam Syekh Jagaraksa. Insya Allah penduduk sini tahu ya, makamnya. Oke, Abah, kita ingin menanyakan tentang asal muasalnya Syekh Jagaraksa di makamnya di mana? Ya, untuk makam pangeran, sebetulnya beliau ini Pangeran Jagakarsa Surawinangun Panotogomo, nama aslinya itu. Pangeran Jagakarsa Surawinangun Panotogomo Notonegoro dia. Oh, berarti Pangeran Jagakarsa ya? Iya. Bukan Jagaraksa, bukan. Nah, dia bergelar Syekh Jagaraksa. Nah, dia dapat gelar itu, yang ngasih gelar adalah Sunan Kudus, Raden Ja'far Shodiq. Oh, jadi teman-teman, sebenarnya nama aslinya Pangeran Jagakarsa, yang dipakai buat nama kampung ini. Yang dipakai buat nama kampung ini, teman-teman. Ya. Jadi yang bergelar Syekh Jagaraksa itu, yang memberikan gelar adalah Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Ya, insya Allah pada hari-hari berikutnya kita bisa berziarah ke Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Nah, itu tahun berapa itu, Bah, hidupnya Pangeran Jagakarsa itu? Beliau berdasarkan manaqib atau riwayat, itu beliau dikirim ke wilayah Sunda Kelapa ya. Ini namanya Sunda Kelapa. Itu tahun 1505. Di mana beliau dikirim kemari, memang ini masih kawasan hutan jati. Hutan jati ini sampai Pondok Gede pun hutan jati. Ke Depok, Citayam, Cirebut hutan jati. Bahkan sampai ke pantai utara itu juga sampai namanya Kota Tua itu, ya hutan jati. Berarti Jakarta ini semuanya hutan jati ya? Hutan jati. Itu memang Sunda Kelapa memang udah ada. Ketika beliau dikirim kemari itu sudah ada pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi dalam rangka apa dikirim? Apa berdakwah? Apa kegiatan yang lain? Ya. Beliau ini kan dikirim atas wasilah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tugasnya dua. Misi yang diemban ketika itu dua. Yang pertama adalah itu di masa zaman Portugis. Satu, tugas pertamanya adalah mengusir Portugis. Nah, yang kedua, tugas pokoknya adalah mengislamkan utara Jawa. Utara, yang diminta utara dulu. Karena kan, kenapa utara? Karena utara itu kan jalur strategis itu. Jalur pelabuhan. Ya, kan dari Banten, Sunda Kelapa, Cirebon kan itu jalur pelabuhan itu kan jalur strategis. Nah, dimana ketika beliau dikirim kemari, ya memang penduduknya ketika itu yang terbesar adalah beragama Hindu, Buddha, sisanya aliran kepercayaan atau kejawen. Makanya tugas pertama beliau ini adalah untuk membentengi tanah Jawa.
dari serangan Portugis. Ya kan memang ini kan memang kita di zaman itu dengan runtuhnya Samudra Pasai ketika itu. Samudra Pasai itu kan runtuhnya itu kan sekitar 1502, 03 di sekitar itu. Nah, di mana pada waktu itu kan para alim ulama, para wali songo, sebagian besar berdomisili itu kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya kan, seperti yang kita ketahui itu kan daerah Pati, Kudus, Demak, Lamongan, Tuban, Gresik. Nah, yang paling ujung itu kan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu pun udah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, Cirebon kan. Dikala itu dengan hancurnya Samudra Pasai, maka bisa dipastikan ini bangsa Portugis akan melenggang masuk ke tanah Jawa. Karena sama sekali nggak ada benteng pertahanan. Maka ketika itu diambillah tindakan preventif oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Apa tindakan preventif tadi? Pertama dia bangun itu benteng pertahanan untuk Keraton Cirebon tuh kita kenal sekarang Keraton Cirebon. Yang kedua dia bangun Keraton Banten, Sultan Hasanuddin. Nah ini Sunda Kelapa kosong. Padahal ini kan pelabuhan strategis. Maka pada waktu itu Kanjeng Sunan Gunung Jati minta ke Raja Demak, Raden Patah nih, tolong dikirim pasukan khusus untuk ditempatkan di Sunda Kelapa. Karena Sunda Kelapa sama sekali nggak ada benteng pertahanan. Dikirimlah beliau dengan filosofi yang dipakai itu memang dalam strategi perang itu dipakai sedulur papat lima pancer. Nah, dipakailah, makanya itu kan Banten pakai sedulur filosofi itu. Cirebon pakai. Setelah dibangun 3 pos ini, memang betul Portugis kan nggak sempat bercokol, ya, nggak sempat berkuasa. Karena memang itu kalau bangsa-bangsa Eropa di zaman itu memang tipe selain tipe kolonial, tipe penjajah, dia juga menyebarkan agama Kristen, Katolik, Ortodoks, gitu. Nah, misi pertama berhasil. Portugis nggak sempat bercokol dari tanah Jawa. Paling hanya sepintas selalu. Ya buktinya memang banyak peninggalan benteng-benteng Portugis memang ada. Kita akuin itu di Nusantara ini masih ada jejak-jejaknya. Tapi dia nggak istilahnya nggak sampai menjajah sekian tahun, sekian puluh tahun nggak. Itu artinya misi ini cukup berhasil. Nah, misi yang kedua, ini kan mengislamkan utara Jawa, ini kan butuh proses yang lama, yang panjang. Sedangkan beliau waktu dikirim kemari ini, memang ini hutan belantara, hutan jati. Otomatis kita butuh tempat tinggal kan, butuh perkampungan. Maka dibabat alaslah ini hutan jati. Ya, berawal memang beliau bikinnya kampung, nggak luas. Itu ke timur itu batasnya itu Kali Ciliwung. Ke barat itu batasnya itu cuma jalan itu tuh yang kita kenal tuh apa namanya? Jalan Maruyung itu. Kubah Mas, Masjid Kubah Mas, ya. Ke selatan itu. Nah, itu Tanah Baru itu. Replika Gong Sibolong. Sampai situ ke utara batasnya Pasar Minggu. Jadilah kampung Jagakarsa. Selesai itu 1526 nih, babat alas. Nah, selanjutnya makanya ini ada cerita otentik ini, riwayat otentik termasuk riwayat kampung. Contoh, nah ini kayu gelondongan tadi nih, babat alas kayu jati ini, kayu gelondongannya dikirim kemana? Dikirim ke, itu ada kampung, Pangkalan Jati tuh, Krukut. Nah makanya itu namanya jadi Pangkalan Jati. Dulu di kayu gelondongan ini setelah hasil babat alas dibawa ke situ. Ya diolah di situ, jadi tiang Sokoguru, jadi papan, jadi apa namanya kusen, jadi bahkan zaman itu kan belum ada genteng, namanya sirap itu, dulu pakai sirap itu. Nah sirap itu bukan sirap yang panjang begini, nah sirapnya yang lebar yang model genteng. Nah itu yang ada itu di Sunan Bonang, sama Raden Asmoro Kondi itu. Nah itu sirapnya kayak gitu. Jadi hasil babat alas ini dibawa ke Pangkalan Jati. Itu sampai sekarang kan kampung Pangkalan Jati itu ada. Itu.
Nah, dibawa ke situ. Setelah jadi ini properti bangunan ini ya kayu, ya balok, yang Sokoguru, dibangunlah ini pendopo agung. Pendopo agung. Kemudian yang selanjutnya ada dibikin itu satu blok bangunan itu khusus untuk apa namanya para tamu. Di sebelah selatan dibangun satu komplek itu namanya Padepokan. Dulu mah Padepokan. Sekarang itu namanya Pondok Pesantren. Itu. Di sebelah timur dibangun itu satu bangunan lengkap di situ. Itu khusus untuk para abdi dalam, para sesepuh, para juriahnya. Ini ada komplek gitu, jadinya komplek bangunan ini. Makanya disebutnya itu tuh komplek itu namanya Giri Kedaton. Iya. Ya berbentuk kerajaan ya memang kerajaan itu mau Giri Kedaton namanya. Memang bangunannya makanya Giri Kedaton kan dia bangunannya nggak permanen karena semua konstruksinya itu dari kayu jati. Akhirnya 1526 selesai ini kampung jadilah ya lengkap gitu. Jadi ada pemukiman penduduknya, ada fasilitas ibadah, ada pondok pesantren, ada komplek pemukiman, para tumenggung, para abdi dalam, itu lengkap jadi dibangun. Berarti dikasih namanya nama daerah Jagakarsa itu pas waktu kapan itu Pak? Itu jadi ini kita flashback lagi ke belakang lagi ya, karena ini yang sedulur Papat Lima Pancer ini belum kita buka nih. Nah, sedulur Papat Lima Pancer ketika itu yang dipakai adalah karena memang dia ini satu panglima dengan 4 kepala staf. Nah, jadi bukan beliau sendiri, memang ini pasukan lengkap. Nah, ini posisinya Jagakarsa ini di tengah ya. Kemudian, mohon maaf nih, jadi ini di tengah. Pangeran Jagakarsa Surawinangun, nah ini menjadi Saibal wilayah Kampung Jagakarsa. Yang pertama kepala stafnya ini di Kampung Setu, Ciganjur. Itu ada makam Saibul wilayah namanya Syekh Huya Datu Kuningan Paku Negara. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu kepala stafnya yang membidangi atau yang memasok logistik senjata perang. Sehona Wijaya, Syekh Huya Datu Kuningan Paku Negara. Yang sekarang jadi Saibul wilayah Kampung Setu aslinya. Pemekaran wilayah ada Ciganjur. Ya, ntar Ciganjur tuh kita buka lagi tuh riwayatnya. Ada ceritanya itu, kenapa Kampung Ciganjur. Berarti banyak Abah ini mengetahui berbagai macam riwayat-riwayat yang ada di daerah Jakarta. Di Jagakarsa sebetulnya. Oh, di Jagakarsa ini. Gitu, karena ini kan wilayahnya kadipatenan sebetulnya. Kira-kira bahkan ada sangkut pautnya enggak, Pak? Pangeran Jagakarsa ini dengan Pangeran Jayakarta? Ada, tentunya ada. Semua wali ketika itu, semua ada sangkut pautnya. Cuman kan kalau Pangeran Jayakarta itu kan dikirimnya itu kan di zaman VOC. Setahu saya itu. Termasuk itu area apa yang di Pejaten Village itu, ya Allah, itu juga zaman VOC, itu mah setelah hancurnya ini nih, ya, ntar kita buka lagi, kita lanjutin itu ntar, ada nanti ke situ nanti, kita buka bab ini dulu sedulur Papat Lima Pancernya. Satu Syekh Huya Datu Kuningan, nah ini Saibul wilayah Kampung Setu aslinya, pemekaran wilayah ada Ciganjur, ada Pangkalan Jati, ada Jati Baru, ada Gandul, ada Cinere. Tuh, rentetannya nanti ke situ tuh. Yang kedua, nah ini tadi kan Syekh Huya Datu Kuningan ini sebagai pemasok kebutuhan logistik untuk perang, termasuk biaya perang beliau. Kemudian yang kedua, ini Sehona Wijaya Sakti. Nah ini makam itu di Ragunan tuh, kebun binatang. Di dalam Ragunan betul. Jadi kita masuknya pintu barat. Berarti ada makam Syekh. Ada Sehona di Sehon. Nah, Wijaya Sakti. Gitu. Saibul wilayah aslinya Kampung Kandang. Pemekaran wilayah ada Ragunan.
ya ada Pisangan, ya ada Mampang. Aslinya Kampung Kandang. Kenapa disebut Kampung Kandang? Nah, karena beliau ini memang penyerang darat. Saihona Wijaya Sakti, penyerang dia, infanteri, gitu. Makanya itu disebut namanya Kampung Kandang karena di situ ribuan kuda perang beliau itu ditambatkan di situ. Tuh yang sekarang jadi Kapling Polri itu. Kalau kita ke Ragunan ada Kapling Polri. Itu dari situ sampai mentok Kali Kerukut. Nah itu dulu kandang, maksudnya kandang kuda beliau itu. Makanya disebut Kampung Kandang. Nah, Kampung Kandang, maksudnya itu kandang kuda. Beliau memang itu cukup nyaman karena selain tempatnya itu datar, kalau kata orang Betawi itu bulakan. Dan mengalir dua sungai yang cukup besar, Kali Baru di tengah-tengah Ragunan sama Kali Kerukut. Cukup nyaman memang buat pemeliharaan kuda. Nah, jadi beliau itu penyerang darat, Saihona Wijaya Sakti. Itu makanya namanya juga dari awal-awal itu, nama wali itu ya nama saya dia betul. Cuman kan buntutnya kan bahasa keraton itu. Saya Huya Datuk Kuningan Paku Negara. Nah, yang ini Saihona Wijaya Sakti. Wijaya Sakti bahasa keraton. Nah, belum dipakai itu saya Abdurrahman, belum. Itu masih, memang itu juga yang ngasih gelar memang Kanjeng Sunan Kudus. Semua ini dikasih gelar sama Kanjeng Sunan Kudus. Karena memang Sunan Kudus itu kan memang ahli strategi, ahli kamuflase. Tetap dia dikasih nama gelar Syekh, cuman itu nama aslinya tetap itu pakai bahasa Jawa kuno itu, bahasa Primbon, bahasa Kraton, Wijaya Sakti, Jaga Karsa, Jaga Raksa, kan itu. Nah, itu kan bahasa Kraton, ya. Nama aslinya sih sebenarnya kayak nama-nama dari Arab ya, Mbak ya. Iya, cuma mungkin Abdurrahman. Nah kemarinnya, setelah putranya nih, begitu putranya beliau punya putra pertama Raden Mas Muhammad Kahfi. Baru tuh nama saya dipakai. Karena memang ini istilah kata penduduk ini udah sebagian besar udah pada taslim. Gitu. Pada banyak mengenal Islam. Udah istilah Islamnya udah ya belum kapah semua sih, belum kapah, belum sebagian. Ya itu Saihona Wijaya Sakti. Nah satu lagi Syekh Jakaria bergelar Wali Agung Sahibal Wilayah Klenteng Agung. Aslinya Klenteng, bukan Lenteng. Klenteng Agung. Memang pada waktu beliau dikirim itu di tepi sungai Kali Ciliwung ada kelenteng. Kan ini memang penduduknya beragama Hindu sama Buddha ketika itu. Itu kan Kelenteng Agung kalau kita makanya modelnya Islamic Center kan begitu. Iya. Cuman itu kenapa jadi timbul Lenteng Agung? Ya kan kalau bahasanya kalau orang Betawi memang begitu kan dipotong letter. Mau kemana ente? Mau ke Kelenteng Agung kan ribet banget nyebutnya. Mau kemana ente? Mau ke Lenteng Agung. Nah, sama halnya dengan ini zaman sekarang. Mau kemana ente? Mau kondangan. Aslinya kan ke undangan. Kan begitu. Jadi potong letter jadi kondangan. Nah, itu akibat dari proses potong letter tadi. Termasuk kampung Matraman, aslinya kan Mataraman. Memang itu base camp tentara Mataram dulu. Beliau kan Mataram. Itu Mataraman aslinya kampungnya. Nah, riwayatnya masih menyangkut ini Syekh Jakaria. Siapa Syekh Jakaria? Syekh Jakaria itu penyerang, cuma dia melalui air. Kalau kita kan sekarang angkatan laut. Memang dia makamnya di tepian sungai Ciliwung. Dulu itu perahu kapal Demak itu kapal perang itu masuk Kali Ciliwung, masuk. Jangan lihat sekarang udah kecil, dangkal lagi. Nah kalau ente mau lihat yang aslinya sungai Ciliwung tuh, Gardu tuh, jalan Gardu lurus saja, mentok tuh Kali Ciliwung. Ente lihat lebarnya itu berapa meter? 200 meter ada tuh lebarnya. Dalamnya 80 meter ada.
itu yang masih asli. Tuh Syekh Zakaria dulu bawa pasukan itu pakai kapal itu. Kapal perang itu masuk Ciliwung. Nah, ntar di sono tuh di Kampung Melayu itu dekat Pasar Tongtek itu kan Kali Ciliwung belok begitu tuh. Nah itu perbekalan tuh dinaikin di situ tuh. Tentaranya tuh pada naik di situ tuh. Makanya itu ada kampung namanya Matraman. Dulu memang base camp tentara Mataram. Kampung Mataraman. Gitu. Ya, tuh. Nah, itu Syekh Zakaria. Nah, satu lagi, ya ini perempuan. Nyiros Kembang Pandanwangi. Sahibul wilayah Kampung Setu. Setu Babakan. Kalau Syekh Wiyah Datuk Konangnya kan Kampung Setu juga, Setu Ciganjur mah. Nah, ini Setu Babakan. Apa fungsi tugas beliau? Beliau yang memasok kebutuhan logistik juga, cuma cuma obat-obatan sama makanan. Nah, bagaimana proses pengirimannya? Lah beliau kan Setu Babakan, itu lurus saja. Nah, makanya itu di Gardu itu jadi sejarah, bagian sejarah. Dulu Nyiros itu masuk bahan logistik itu di situ. Kan Mbak Zakaria tuh perahunya ke situ dulu tuh. Nah, ngambil perbekalan logistik gitu, sama obat-obatan di situ tuh. Di Gardu itu. Nah, nanti baru itu dibawa itu. Nanti di sono di Kampung Melayu itu, di Matraman itu, nah, itu perbekalan itu naik di situ. Makanan, obat-obatan di situ. Jadi ada base campnya dulu, ada baraknya, gitu. Kan dulu mau pusat penyerangan kan dari Matraman ke sana juga kan masih hutan jati masih. Nah ini di abad Portugis sebelum VOC. Ya. Nah beliau dakwahnya itu pakai media gamelan wayang kulit. Wayang kulit sama Cirebon pakai gamelan wayang kulit, Banten juga dulu di awal-awal pakai gamelan wayang kulit gitu. Kenapa pakai media hiburan? Karena itu kan kiatnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang dipakai. Sunan Kalijaga kan pakai media wayang kulit. Kalau wayang kulit kan cepat ngumpulin orang. Di zaman itu memang wayang itu di zaman Brawijaya, di zaman Majapahit, bahkan ketika Raden Patah Taslim juga itu Brawijaya 5 Taslim jadi Raden Patah, itu memang gamelan itu buat media dakwah. Karena itu cepat itu buat ngumpulin orang. Ya namanya hiburan zaman itu cuma satu-satunya wayang kulit kan. Kalau misalkan media sosial sekarang. Contoh sekarang aja ini kita hiburan kan udah banyak nih, ada dangdut, ada jazz, ada pop, ada rock, ya ada metal, ya kan. Ini anak-anak sini aja nih kalau ada hiburan dangdut aja nih, misal dangdut nih di Sasak Panjang nih, itu kan jauh banget ya. Nggak usah kelas soneta dah, ini kelas family saja. Itu anak-anak nyampe, anak-anak. Apalagi ini, ketika pagelaran wayang kulit itu ditayangkan, itu orang dari Bogor, orang dari Bekasi, orang dari Kampung Rambutan, orang dari Ciputat, itu nyampe. Memang dakwahnya mungkin pendekatan ke masyarakat. Nah, makanya dia sistem dakwahnya itu cepat persuasif. Cepat itu apa? Cepat ngumpulin orang. Yang kedua, persuasif. Persuasif itu artinya ya cool lah, gitu, damai. Karena apa? Karena kan ini kan pertama dia dengerin dulu nih cerita pewayangan ini. Kan memang pewayangan itu kisahnya memang diubah itu. Udah Sunan Kalijaga itu yang ubah udah. Jadi bermuatan itu Islamik itu sejarah Islam gitu. Nah, nanti selesai dia menyaksikan pagelaran wayang kulit itu, dia langsung menghampiri Sang Dalang. Ki Jagaraksa, saya mau masuk Islam, tolong bimbing saya. Itu kan persuasif kan? Artinya dia datang dengan sendirinya, tanpa diperangin. Nah, sekarang kalau hiburan zaman itu, saya kata kalau yang datang, saya kata 10.000 orang, ya kemungkinan kan 5.000 orang taslim. Makanya itu cepat, persuasif, tanpa diperangin.
Jawa. Nah. Mereka itu masalah. Ah. Ini kita pengen tanya nih, kalau di sini dari daerah mana aja yang bisa ziarah ke Jaga Raksa? Kalau dari kalangan mah sebetulnya mah kalau untuk provinsi ya kan orang-orang dari Kalimantan, dari Sulawesi kan banyak yang berdomisili di Jakarta. Sebetulnya banyak orang dari mana aja saya kata ya cuman Papua doang matiin tim. Ini kalau aneh apa namanya? Kalau aneh catat, saya ingatannya ini semua provinsi udah masuk semua dari Aceh, Palembang, itu Ternate, NTB. Iya, cuman aneh belum pernah nemuin nih jamaah yang dari Timor Leste itu sama Papua, belum pernah itu. Terus apa di sini dari semenjak kapan nih Pak? Saya ini ya di sini apa memang makanya saya kan ya sedikit banyaknya ini riwayat kita paham karena memang ini kan juru kunci ini memang semua keturunan. Ini dari zaman jid saya. Jadi dulu saya masih kecil juga sama abah saya udah dibawa kemarin nih, udah setiap acara seremonial, udah istilah kata, nih mereka baca manakib, kita dengerin lama-lama kan nyantol juga, Ustaz. Karena tiap tahun itu setiap bulan Suro mereka berkumpul nih sepuh, dibukalah itu kitab, ya kan kita masih anak-anak kan kita dibawa sama abah kita dengerin aja, lama-lama nempel, itu. Jadi kita tahu. Oke, teman-teman yang penasaran bisa dibalik daripada makam Syekh Jaga Raksa ataupun Pangeran Jaga Karsa, bisa silaturahmi dengan Abah. Ya. Amin. Abah Tamim. Ya, Abah Tamim. Beliau ini riwayatnya sangat mendalam. Alhamdulillah. Artinya beliau senang berbagi pengetahuan tentang riwayat-riwayat zaman dulu. Mudah-mudahan manfaat. Karena kita itu adalah merupakan sarana efektif untuk menghibur, memberikan pelajaran, memberikan ibroh khususnya pelajaran, memberikan peringatan dan memberikan harapan. Kalau dalam Al-Quran itu lapatkan nabi koto sihir ibrotun liulil albab. Telah terdapat pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Abah ini ya, dalam ikatan silaturahmi terus dapat keberkahan, dan menggali pengetahuan tentang daerah Jaga Karsa dan berkaitan dengan makam keramat Syekh Jaga Raksa. Oke teman-teman, jangan lupa dukung kami di channel Barokatus Sholihin dengan like, komen, dan subscribe. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berzikir, bertahmid, bertahlil di makam Syekh Jaga Raksa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perjalanan spiritual kami ke tempat makam para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala diberikan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus teman-teman di channel Barakatus Sholihin. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina Abil Abbas Al-Khadir Balya bin Malkan Jil Istiqamah wa sayyidina Al-Ghawsul Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu bil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.